Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 4. Kenapa? Cintanya diam dan duduk termenung di meja makan. Dipandangnya hidangan lezat yang tak terapi di atas meja makan. Sejak tadi ia hanya diam, dan mana hidangan tersebut hingga mendingin. Seharusnya malam ini momen makan malam pertamanya dengan suaminya. Namun semua itu hanya mimpi karena pada kenyataannya buat cantik itu tersebut hanya duduk seorang diri, memandang lilin kecil yang akan padam dengan sendirinya karena sudah habis mencair. Setelah kepergian Rafasha, Cita hanya diam dan menangis dan berharap rasa sakitnya bisa berkurang dengan menangis seperti ini. Pikirannya mundur jauh ke belakang, kenangan di saat kedua orang tuanya mengantarkan Cinta ke Jakarta untuk kuliah. Menjadi momen pertemuan sang papa dengan sahabat lamanya yang merupakan Erik, papa dari Rafasha. Cita tidak menyangka bahwa ternyata sebelum pergi, kedua orang tua Rafasha minta untuk menjodohkan Cinta dan Rafasha. Padahal mereka tahu jika putra mereka sudah memiliki kasih yang bernama Karin. Dan permintaan itu diterima oleh kedua orang tua Cinta. Bahkan papanya sempat menyatakan putri semata wayangnya kepada sahabatnya Erik. Berulang kali menolak perjodohan, namun berakhir Cinta menerimanya, karena perjanjian sudah disepakati kedua orang tua mereka. Air matanya semakin mengalir saat mengingat momen terakhir bersama dengan kedua orang tuanya. Cinta tidak percaya dan menolak kenyataan saat kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Namun ia sudah tidak lagi bisa berkata apa-apa ketika sudah melihat jasad kedua orang tuanya yang diantar ke rumah Erik. Erik juga membantu menyelesaikan pemakaman kedua orang tuanya. Aku sudah siap menjadi rumah tangga dengan Bang Rafa. Jadi karena itu, aku tidak boleh menyerah. Aku tetap bertahan meskipun sakit, Cinta berkata sendiri. Terbayang olehnya wajah mama serta papa mertuanya. Begitu sangat baik dan menyayangi Cinta seperti anak kandungnya sendiri. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Pak Erik dan Mama Sari, ia menjadi pengganti kedua orang tuanya. Cinta tidak ingin mengecewakan kalian. Cinta yakin akan tetap bertahan. Tangisannya semakin keras saat mengingat wajah bahagia kedua mertuanya di pelaminan tadi. Ia akan tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun sakit dan pahit. Cukup lama menangis hingga ia merasa lelah. Cinta balik kamar setelah menekan api lilin yang masih menyala. Di pelaminan dari pagi hingga sore sungguh membuatnya lelah. Cinta akhirnya milih untuk tidur tanpa menyentuh makanan sedikit pun. Rafasha yang duduk termenung di kursi kemudinya. Sudah berapa jam duduk dalam mobil tanpa menjalankan mobil tersebut. Pikirannya semrawut dan kepalanya pusing. Mengapa semua jadi seperti ini? Bila seandainya dia tidak pernah datang, semua ini tidak akan pernah terjadi. Pria itu memukul setir mobil dengan keras untuk menebarkan rasa marah dan juga rasa kesalnya terhadap Cinta. Karena wanita itu menjadi penghalang untuk bagiannya bersama dengan sang kekasih. Aku akan membuat dia menyesal karena sudah hadir dalam hidupku. Jangan mimpi dia untuk bisa mendapatkan hatiku. Pria itu kemudian menjalankan mobilnya menuju ke hotel. Meskipun malas untuk bertemu dengan Cinta, namun tetap ia harus kembali ke hotel demi menghindari gosip miring perihal pernikahannya. Rasa marah, emosi, mulai ketika mengingat seperti apa menderitanya Karin saat ini. Apa sudah direncanakannya untuk masa depan yang bersama dengan Karin, tak kapan akan terwujud. Diambilnya botol yang berisi air mineral yang tadi diberikan oleh kekasihnya. Dibuka tutup botol dan diteguhnya air itu hingga habis. Tenggorokannya sejak tadi terasa kering, kini sudah segera setelah menghabiskan satu botol air mineral. Mengapa tubuhku jadi seperti ini? Ia merasa tubuhnya yang panas, namun bukan panas karena udara, panas karena hasrat sedang menggelora. Ada apa ini? Rafasha bingung dengan kondisi tubuhnya. Hasratnya sempat terpancing dan meninggi ketika melihat tubuh polos Karin saat menggodanya. Dan merasa itu sudah hilang beberapa jam yang lalu. Akan tetapi di tengah minuman air mineral yang diberikan oleh kekasihnya, tubuhnya menjadi seperti ini. Dipandangnya botol mineral yang tadi diberikan oleh Karin. Diciumnya aroma dari dalam botol. Tidak tercium aroma obat ataupun rasa obat. Bila kasih itu masuk ke obat ke dalam botol, sudah pasti akan mencium aroma obat dan rasa obat. Namun, ia tidak merasa ada yang aneh dengan air yang diminumnya.
Raffasha berusaha menahan dirinya. Kini ia bagaikan ikan yang sedang kepanasan dan mencari air. Dikemudikannya mobil dengan kecepatan tinggi, dan dalam waktu singkat ia sudah berada di hotel tempatnya menginap. Dimatikannya mesin mobil dan turun dari mobil dengan tergesa-gesa. Dipercepatnya langkah kaki menuju ke pintu lift. Saat ini matanya sudah mulai berkabut dan melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Mengapa aku bisa seperti ini? Iblis Silar kini sudah memenuhi pikirannya. Ia takut akan melakukan tindakan yang tidak benar terhadap karyawan hotel yang ada. Bersyukur ketika masuk ke dalam lift, di belakang yang kosong tanpa ada seorang wanita ada dalamnya. Dengan langkah kaki yang panjang, ia keluar dari dalam lift dan langsung menuju ke kamar. Dibukanya pintu kamar dengan menggunakan kartu. Tatapan matanya tuju ke sosok wanita cantik bak bidadari yang sedang tertidur dalam atas tempat tidur. Tadi, ia tidak berhasrat sedikit pun terhadap istrinya. Namun kini, ia bagaikan singa yang akan menerkam mangsanya. Tubuh yang terasa panas membuat pria itu merasa gerah dan buka pakaiannya. Diusapnya pipi istrinya dengan tatapan mata tertuju ke bibir yang begitu sangat menggodanya. Dia melakukan apapun sesuai dengan keinginannya di dalam dirinya. Dia bibir milik cinta dan naik ke atas tubuh wanita yang sudah menjadi istrinya. Cinta buka matanya ketika merasakan sesuatu yang berat menimpa tubuhnya. Abang mau apa? Wajah Cinta pucat sambil melihat suaminya yang dilihatnya saat ini. Sungguh sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin Raffasha berada atas tubuhnya tanpa memakai apapun? Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.